Ya, kalau anak kepingin sholat rajin di masjid, maka lihat bapaknya. Bapaknya lah rajin nggak bapaknya sholat, bapaknya rajin nggak ke ibadah ke masjid. Kalau bapaknya nggak pernah ibadah ke masjid, nggak pernah sholat ke masjid, jangan berharap anak-anaknya mau untuk beribadah ke masjid. Iya ada, cuman tidak semuanya, paling sebagian saja. Maka dari itu kalau kita berikan teladan bahwa kalau kita ingin anak kita tidak main HP melulu, maknya harus bisa memanage waktu ya, dahulukan pekerjaan. Jangan kita main HP, main medsos tapi kerjaannya tertunda, kerjaannya terabaikan dan anak-anaknya terlantar. Harusnya udah masak, harusnya udah bebenah rumah, tapi ternyata sibuk dengan medsosnya karena udah kecanduan. Nauzubillah min dzalik. Ya, kemudian lihat juga anak suami ya, suami kita ayah, terutama sang ayah, supaya memberikan tauladan agar anak-anak kita menjadi anak yang cinta dengan masjid, cinta dengan musola, cinta dengan tempat-tempat ibadah. Maka berikan contoh ayah, yaitu ayah memberikan contoh agar senantiasa mengajak atau memberikan contoh, mengajak anak-anaknya untuk selalu bisa beribadah di masjid, beribadah di musola dan sebagainya, agar anak kita bisa mencontoh, meniru kelakuan orang tua, meniru perbuatan orang tua yang lebih taat, senang ke tempat-tempat ibadah, senang ke tempat-tempat yang sifatnya sosial. Maka anak akan mengikuti, ya, anak akan mengikuti, subhanallah. Kemudian diajarkan misalnya ajarkan kepada anak mau makan, itu sosial ya, untuk sosial, mau makan bagaimana baca doa, mau keluar rumah baca doa, mau masuk rumah baca doa, mau tidur membaca doa, dan itu diajarkan kepada anak. Bagaimana mengajarkan waktu-waktu yang enak, yang indah untuk menerima pelajaran, diantaranya adalah waktu kita makan ya, waktu kita makan sambil ngobrol, kita makan sambil memberikan nasihat kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita terbiasa. Ayo waktu makan ayah pimpin doa, ayo si kakak pimpin doa. Itu termasuk bagian dari pelajaran yang diberikan kepada orang tua, tapi memberikannya cuma teladan saja, dipraktekkan saja. Itu justru itu yang cepat masuk ke dalam pemikiran anak dan cepat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Itulah doa ya, diajarkan dari kecil, supaya makanya dari kecil diajarkan pada anak-anak kita doa, misalnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah, jadikanlah anak-anakku, istri-istriku sebagai penyejuk mata saat memandang, subhanallah, dan jadikan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Insya Allah dengan doa-doa itu anak-anak kita menjadi anak-anak yang terbiasa ya. Nah, sehingga sifat sosialnya akan muncul ya. Sifat sosialnya akan muncul dengan kesadaran sendiri. Dia juga senang untuk maju, ya. Senang untuk maju ke depan dalam rangka tentang peribadatan, misalnya ngaji. Dia suka, misalnya ada lomba-lomba, anak suka maju, akhirnya semangat dengan apa yang sudah dia bisa, apa yang sudah dimampu, dia semangat mau. Kan banyak juga saudaraku anak yang tidak suka, misalnya udah menghafalkan ini ayat ini, ilmu-ilmu yang mempunyai ilmu dan keahlian, tapi saat disuruh maju dia nggak mampu, dia tidak mau karena tidak terbiasa, karena sifat sosialnya belum muncul. Maka tanamkan sifat sosial dalam rumah tangga kita supaya rumah tangga kita mampu bertahan, mampu berjuang, mampu untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu kita, tauladan-tauladan yang kita bisa berikan kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita semuanya bisa menjadi anak-anak yang berkah ilmunya, berkah sifatnya, akhlaknya bagus dan sebagainya, sosial. Jadi ketahanan rumah tangga dibangun dengan sosial. Nah, kemudian yang keempat, yaitu ketahanan rumah tangga dibangun dengan psikologi. Nah, psikologi kita, bagaimana caranya agar anak-anak kita mau berbagi, ya, mau kejiwaan kita agar tenang, ya. Anak-anak kita mudah diajari, anak-anak kita mudah menerima ilmu, mudah menerima keberkahan dan menerima kebahagiaan, mensyukuri kebahagiaan apa yang sudah diberi. Dan psikologinya itu, kejiwaannya itu menjadi tenang, tidak labil, ya, tidak labil. Dan jangan sekali-kali membentak anak,
Nauzubillah min dzalik, karena otak batangnya akan menjadi keras sehingga akan membuat anak tersebut selalu membangkang kepada orang tua karena otak batangnya keras, dan sehingga mereka melawan, cenderung untuk melawan, cenderung untuk membangkang terhadap perintah-perintah orang tua. Karena itu kita ajarkan rumah tangga kita, dalam rumah tangga kita, supaya rumah tangga kita bertahan dengan baik, maka insya Allah dengan ketahanan rumah tangga itu, insya Allah kita akan berkah. Jadi intinya ketahanan rumah tangga itu adalah rumah tangga yang bahagia. Ketahanan rumah tangga dibangun dengan 4 hal. 1, yaitu ketahanan spiritual. Yang kedua, ketahanan fisik. Dan yang ketiga adalah ketahanan sosial. Yang keempat adalah ketahanan psikologi. Insya Allah dengan ketahanan itu kita akan berkah dunia, berkah akhirat. Dan rumus rumah tangga yang bahagia diantaranya adalah sejuta asmara, senyum, setia, jujur, taknya adalah taat, asnya adalah as-sakinah, ra-nya adalah rahmat, ma-nya adalah mahabbah, adalah cinta kasih. Sehingga kalau sejuta asmara kita sudah lakukan, maka bonusnya adalah BMW, bahagia, mawadah, dan warohmah. Insya Allah barokah. Pemirsa TV One rahimakumullah, alhamdulillah kajian kita pada hari ini mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, barokah ilmu kita, barokah rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Tetap jaga kesehatan, prokes kita ya, memakai masker, ya, menjaga jarak, mencuci tangan dan sebagainya supaya kita selalu sehat walafiat, terhindar dari berbagai macam ujian dan cobaan, penyakit dan sebagainya. Kita selamat dunia, selamat akhirat, bahagia rumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berkah semuanya, berkah dunia, berkah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan bahwa kita semua adalah makhluk sosial. Insya Allah dengan keberkahan kita memberikan pelajaran yang sifatnya membahagiakan rumah tangga, membahagiakan untuk keluarga kita yang kita cintai, insya Allah selamat, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita, memberikan keberkahan dan keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa akum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.